Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bencana yang ada serta dampak dari bencana. Jawabannya, yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam, yang contohnya seperti gempa bumi, yaitu gempa itu akan ada dua, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik itu gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus, dan gempa tektonik itu adalah gempa yang diakibatkan karena pergeseran lempengan plat bumi. Dan tsunami, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara yang kedua, bencana non-alam atau bencana buatan adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam atau buatan. Contoh seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti yang sekarang ini, wabah penyakit COVID-19. Dan soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana. Yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gedung yang berupa kondisi lingkungan yang memenuhi peristiwa teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem. Dan yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik di sini mencakup jaringan jalan, penghubung, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi atau pertanian. Dan yang ketiga, perbaikan bantuan yang berupa rumah masyarakat yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumahnya di lingkungan sekitar mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Yang keempat, pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal atau mental. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah aktivitas pemulihan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapainya kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi SDM kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan kepercayaan masyarakat. Yang keenam, rekonsiliasi atau resolusi konflik. Kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan atau pertengkaran dan konflik. Nomor 7, pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan atau lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah bencana tersebut. Yang ke-8, pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemulihan keamanan adalah kegiatan pengembalian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai sebelum terjadinya bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Yang ke-9, pemulihan fungsi pemerintahan. Indikator yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintah. Ada beberapa yang harus dicapai, yaitu yang pertama, keaktifan kembali petugas pemerintah. Yang kedua, terselamatnya dan terjaganya dokumen-dokumen negara pemerintah. Dan yang ketiga, konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 10, pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan untuk kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana. Soal nomor 4, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama, rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan, yaitu kegiatan memperbaiki lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana, pemberian bantuan pada perbaikan rumah, masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsolidasi, dan resolusi konflik. Pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah, serta pemulihan pelayanan publik. Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi, prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Dan yang kedua, kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan pra-bencana, tanggap darurat dan pemulihan di sini, serta kegiatan rekonstruksi. Sementara rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana dan sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sarana utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, dan tegaknya hukum ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana tersebut. Soal nomor 5. Sebutkan 10 bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia dan 5 bencana besar di dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir serta sumber datanya. Yang pertama, 10 bencana besar yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, bencana yang terjadi gempa bumi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2014, gempa yang berkekuatan 9,1 skala Richter hingga 9,3 skala Richter. Sumbernya todayonline.com. Yang kedua, letusan Gunung Merapi di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2010. Akibat letusan tersebut sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marijan. Sumber kompas.com. Yang ketiga, pada tanggal 22 Desember tahun 2018 terjadi peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Sumber act.id. Nomor 4, Gunung Krakatau yang terletak di Sunda meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1983. Letusan ini menyebabkan gelombang tsunami dan awan panas. Sumber act.id. Yang kelima, banjir bandang setinggi 2 meter menerjang desa Dunglio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 9 Oktober 2018. Sumber act.id. Yang keenam, kebakaran hutan pada Januari 2018 sekitar yang terbakar seluruh lokasi di Riau. Sumber act.id. Yang ketujuh, angin puting beliung pada tanggal 30 Desember tahun 2018 sebanyak 165 rumah rusak akibat angin puting beliung yang menerjang di Desa Pengurangan Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sumber act.id. Yang ke-8, gempa menguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa yang terjadi pada pagi hari menelan korban hingga 6.234 jiwa. Sumber act.id. Yang ke-9, bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang terjadi di Bali. Sumber kompas.com. Yang ke-10, tsunami yang melanda Pulu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah cukup parah dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang disusul dengan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018. Sumber kompas.com. Dan 5 bencana besar di dunia, yaitu yang pertama, pada Juli tahun 1976 silam Tiongkok
sempat diguncang gempa bumi sebesar 7,8 skala Richter yang dituliskan dalam disasterhistory.org. Yang kedua, banjir Sungai Kuning pada tahun 1987. Sumber News 24. Yang ketiga, tsunami di Jepang. Sebagai negara kepulauan, Jepang cukup sering mengalami tsunami, salah satunya terbesar pada tanggal 15 Juni tahun 1996. Sumber News 24. Yang keempat, badai Wilma di Samudra Atlantik tanggal 15 Oktober 2005. Sumber News 24. Yang terakhir, tornado di Cape Town atau Afrika pada tanggal Agustus tahun 1999. Sumber News 24. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Om Santi Santi, Om selamat malam.